Ya, halo guys, welcome back to Tripod. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Mirja dan Daus. Nah, kayak Pak, kabar hubungan kamu dua nih selama pandemi? Alhamdulillah baik aja kah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik aja lah. Nah, langsung aja kita ke intinya lah. Nah, buhan kamu berdua pasti tahu loh berita-berita akhir-akhir ini yang rancak muncul di TV, lawan trending di sosial media, sampai viral di Instagram, Twitter, Ya. TikTok, lawan media sosial yang lainnya. Tahu loh? Tahu. Langsung aja kita lihat Iya. berita pertama lah yang hanyar-hanyar ini jadi perbincangan yang hangat dari Ya. netizen. Ya, check this out. Memasuki usia 16 tahun, Bertrand Peto dikabarkan mulai tertarik dengan lawan jenis dan untungnya semua perasaan Bertrand diceritakan kepada sang bunda. Berbeda dari sang Wenda, Ruben Onsu ternyata tak siap menghadapi kenyataan bahwa putra sulungnya sudah beranjak remaja. Lesti memang identik dengan gigi gingsulnya ketika memperlihatkan senyum manisnya. Namun kini penampilan Lesti tiba-tiba Nah, jadi kayak apa tanggapan Mirja nih sebagai pengamat berita tentang tayangan yang sudah kita tonton tadi? Ya, menurut aku lah sebagai pengamat berita tuh itu tuh penting, malahan benar gitu. Karena apa ya lah? Seorang Bertrand Peto gitu, yang mulai menyukai lawan jenis itu tuh sebuah hal yang langka yang untuk didengar. Makanya pemberitaan itu tuh dibuat supaya masyarakat tahu. Dan kenapa beritanya ini penting menurutku lah, ya karena bisa mengalahkan berita-berita politik atau berita-berita COVID gitu Nah, apalagi kan di beritanya tuh pun si Ruben Onsu, si ayah dari Bertrand Peto aja sempat khawatir loh sama anaknya yang Bertrand Peto itu tadi karena sudah mulai menyukai lawan jenis. Ya aneh kedengarannya tapi itu menarik gitu ya. Dan itu tuh membuktikan bahwa kasih sayang orang tua tuh kepada anaknya. Jadi masyarakat Indonesia tuh wah membaca ini kayak terkagum-kagum dengan Ruben Onsu dengan Bertrand Peto ini ya kan. Jadi gimmick Terus ya. iya betul. Terus tuh juga si Lesti itu juga apa aja pak kayak pasang behel kah? Ya, pasang behel. Ya. Pasang behel itu juga termasuk berita yang penting karena itu harus disebarluaskan ke masyarakat supaya kita ini nggak ketinggalan info gitu sama artis-artis yang ada di Indonesia. Apalagi kalau kita itu ngefans sama si Lesti ya kan, pasti kalian berdua ini ngefans sama si Lesti ya kan. Jadi pasti senang banget mendengar beritanya itu kalau si Lesti pengen ngemundurin giginya, gigi gingsulnya itu supaya rata dengan gigi yang lainnya ya kan. Ya, Ya itu aja sih. setuju. Ya, selanjutnya tanggapan dari Daus kayak apa nih sebagai tukang kritik pedas alias netizen yang selalu benar mendengar pendapat Mirja tadi. Kalau menurut aku lah, kedua berita tadi dari yang si Bertrand sama yang si Lesti itu beritanya tuh sama-sama nggak penting. Sama-sama nggak penting sama sekali. Kita tuh lebih baik mendengarkan berita atau dapat berita dari televisi itu yang kayak perkembangan kasus corona, perkembangan vaksin, perkembangan yang korupsi kemarin, korupsi yang dari Kementerian Sosial itu, gimana kabarnya sekarang, gimana kasusnya, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum, daripada kita mendengar berita yang gak penting, buat apa? Ya. Iya kan? Masyarakat pasti banyak yang bertanya-tanya gimana perkembangan kasusnya, gimana perkembangan vaksinnya, daripada kita mendengar berita yang seperti itu, Membuang-buang lebih waktu baik ya. si televisi ataupun media lainnya yang mempunyai membuang waktu. Dan televisi kan mempunyai peran yang penting juga tuh, memberikan informasi kepada masyarakat Ya. ya kan. Lebih baik yang berita yang penting kayak gitulah daripada berita-berita tentang hidup artis yang kurang penting. Ya, gimana Mir? Kata si Daus ini jawabannya itu aneh banget gitu. Aneh ya. Soalnya iya aneh. Soalnya berita ini penting banget loh, sumpah. Ini supaya masyarakat Indonesia tuh nggak tegang gitu dengan COVID-COVIDan ini ya kan. Penghibur ya, Makanya- penghibur suasana ya.
berita ini nih untuk menghibur dan menambah wawasan juga untuk para fans-fansnya si Lesti sama si Betran Peto ini. Makanya dibentuk berita ini tuh, ya kan? Betul. Ya gimana Daus tanggapannya? Saya bingung sih dari tanggapan dari saudara Mirja tadi tentang menghibur dan menghibur kita di kala pandemi ini kan. Bagaimana kalau pihak media atau pihak televisi menayangkan bagaimana kita bertahan hidup di masa pandemi ini, entah dari bagaimana kita memanfaatkan barang-barang, entah bagaimana kita memanfaatkan bagaimana berjualan atau apa kayak yang lain sebagainya, daripada kita melihat berita yang itu mulu setiap harinya dan gak penting demi untuk kepuasan fansnya aja. Kan fansnya nggak seluruh Indonesia kan, masih ada orang-orang lain yang perlu informasi penting lainnya daripada informasi itu sih. Ya daripada kita debat, kita lanjutkan ke berita selanjutnya saja ya. Ya. Oke, selanjutnya ada satu berita TV yang cukup heboh di masyarakat. Langsung saja kita lihat beritanya. Musik. Mendingan nggak usah ngomong deh guys, nanti lu pingsan lagi dengarnya. Hai guys, selamat malam. Mau kasih tau aja, mau pamer kali ya, pamer malam enak kali ya. Alasan kenapa banyak yang endorse aku. Kemarin kan mereka nanya, soalnya nonton gua satu Indonesia guys. Penduduk Indonesia 268 juta, yang nonton gua udah mau 240 juta. Mau apa lu sirik kan? Astaga. Maaf ya. Ya, kayak Pak Daus, komentar kamu tentang berita tadi. Dari berita yang pertama, yang cewek tiktokers itu kan yang diundang ke acara televisi buat cuman joget doang. Ya, Kayak menurut aku, untuk apa sih ditampilin di televisi gitu loh. Nggak punya bakat khusus untuk orang yang diundang ke televisi, ya kan? Lebih baik mengundang orang yang memberikan inspirasi buat Ya. kita, entah itu menang lomba ini, menang lomba itu, atau influencer atau yang dan lain sebagainya, Orang sukses daripada cuman datang ke acara televisi cuma untuk datang ke acara televisi cuma untuk joget doang, joget TikTok. Iya. Buat apa? Kan di televisi juga banyak tuh anak kecil yang nonton. Apalagi kan jogetnya juga ya nggak enak buat dipandang oleh anak kecil kan. Ya. Nah, menurut aku nggak pantas lah kalau seorang bintang tamu diundang ke acara televisi seperti itu. Dan kalau yang kedua, si Dennis itu dari TikTok juga kan, Ya, dia terkenal gara-gara sombong dan kata-kata kasar kan. ya. Nah, itu aku paling nggak setuju banget kalau dia makin diundang di acara-acara televisi di Indonesia, karena dia dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak-anak bangsa kita, mulai dari bicara yang kasar, maki-maki orang, sombong, pamer, Lebih ke dan lain nggak sebagainya. mendidik ya. Menurut aku masih banyak yang nggak mendidik sama sekali. Kan di televisi juga banyak tuh anak kecil yang nonton, takutnya dicontoh oleh anak kecil yang sekarang. Seperti itu sih. Menurut aku dia sangat-sangat tidak pantas untuk diundang di acara televisi. Ya gimana Mir? Pendapat kamu? Ya, kalau dari aku lah, dari berita si Tika yang joget-joget di TV, terus Dennis yang sombong, terus dia itu bagian dari sebuah hiburan. Dan ini termasuk berita yang penting. Pokoknya ini penting karena apa ya? Kan aku tanya aja nih, pasti kalian nonton kan videonya yang dia joget terus dia sombong tuh, pasti nonton kan? Nonton. Ya enggak? Ya nonton. Nah, itulah kenapa diberitakan ya, karena mereka memiliki talenta
Talenta ya. Kali aja nanti si Cika ini direkrut oleh perusahaan girl band asal Korea kah, ya kan? Iya. Ya rezekinya ya kan? Gak ada yang tahu ya kan? Nah, ya kan nggak ada yang tahu gitu. Hmm. Atau si Dennis nih yang dikatakan sombong lah, dia angkuh lah, itu dia itu sudah menjelaskan kalau itu dia itu berakting dan untuk tujuan itu menghibur. Ya. Bisa dia nanti di telepon stasiun TV lainnya atau bahkan juga dia bisa main film mungkin ya kan? Ya tergantung caranya ya kan? Ya betul. Berita-berita yang ini menurut gua sebenarnya penting sih. Udah itu aja. Nih, gimana nih Us? Kata Mirja penting. Kalau kata Mirja tadi penting karena menghibur kita kan. Ya. Kenapa kita tidak menghibur dengan cara yang positif? Bukan dengan cara yang angkuh, bukan dengan cara yang ngomong kasar, bukan dengan cara yang joget-joget gak jelas. Kan bisa menghibur dengan yang positif. Ya kan? Ya, betul. Nah, jadi kesimpulan dari berita yang ditayangkan tadi menurut Daus apakah itu penting atau tidak? Kalau menurut aku tetap tidak penting. Tetap tidak penting ya. Tidak penting sama sekali. Oke, kalau dari Mirja, kayak apa Mir? Pentingkah kada? Ya pada intinya memang beritanya tuh sampah ya, kada penting juga sih sebenarnya. Iya, Aduh. dasar sampah pada. Ya demikianlah podcast kita hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah berita-berita tadi adalah berita sampah. Sampai jumpa di tripod lain. 3, 2, 1, close the door.